kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu Win Your Race. Nats yang diambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 19. Kita akan merenungkan bersama-sama, kita melihat natsnya. Kalau tidak bisa kebaca dari virtual background saya, Bapak Ibu saudara-saudari bisa melihat di dalam Alkitab. Mari kita membaca bagian ini, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Mari kita satu di dalam doa. Bapa dikasih, hidup di dalam kebenaran, menurut penilaian dan kebenaran dari Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan sesungguhnya menjadi Tuhan dalam hidup kami, menguasai hidup kami, dan kami taat kepada Tuhan yang berkuasa, yang sudah juga menjadi juru selamat kami, karena Yesus Kristus anakmu yang tunggal, sudah rela mati untuk kami, menebus kami, membenarkan kami, menyucikan kami, mendamaikan kami kembali dengan Allah Bapa. Sehingga pada malam hari ini kami kembali dipersatukan, boleh beribadah kepada Tuhan, boleh bersekutu bersama dengan Tuhan dan saudara seiman. Kiranya Tuhan yang boleh menyenengkan telingamu, menerima setiap pujian yang kami naikkan, setiap doa yang kami panjatkan, dan ucapan syukur kami karena berita firman masih terus disampaikan dan kami masih dengan bebas boleh mendengar, merenungkan bersama untuk mengerti, melakukan dan membagikan firman-Mu ini. Urapi dan sertai hamba-Mu, Tuhan tolong, Tuhan pimpin setiap kami. Bagaimana kami boleh ditundukkan hati dan pikiran kami belajar seturut dengan kebenaran Tuhan melalui Allah Roh Kudus yang menuntun dan membimbing kami. Kami serahkan jam di depan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya rasa belum terlambat, Bapak Ibu, saudara-saudari, selamat Paskah. Berita Paskah menjadi berita yang sangat penting dari orang Kristen. Kalau kita merayakan Natal sedemikian meriah, di mana Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Allah menjadi manusia, dia lahir di dalam kehinaan di kandang binatang yang kotor, bau dan menjijikan, yang menggambarkan hati manusia yang penuh dengan dosa, kejahatan, kehinaan. Kita rayakan besar-besaran acara Natal. Tetapi jika tanpa Paskah, kedatangan Allah menjadi manusia ke dunia ini, itu menjadi sia-sia. Kita sudah merayakan Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus rela menanggung dosa, menanggung hukuman dosa, menanggung kutuk murka Allah yang begitu mengerikan, membawa manusia dibuang ke neraka jauh dari hadapan Tuhan Allah, untuk memperdamaikan kita kembali
Melalui Yesus Kristus, darahnya yang tercurah menyucikan kita dan membawa kita kembali bersatu dengan Allah yang suci. Itu menjadi satu. Iblis ataupun orang lain itu sebuah kegagalan. Kenapa? Yang namanya Mesias itu harus rencana Allah, keselamatan bagi manusia yang berdosa itu menjadi satu kemenangan, di mana kita, orang yang seharusnya dibuang jauh dari hadapan Tuhan, berada di dalam maut, berada di dalam kuasa dosa, di dalam kuasa iblis, kita boleh diambil, kita boleh dimenangkan. Dan tentu tidak berhenti kepada kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau itu, pemimpin-pemimpin agama yang lain pun sama mengalami kematian. Tetapi kita punya Tuhan yang berkuasa, punya Tuhan yang menang dari kematian, yaitu pada hari yang ketiga dia bangkit, yang kita rayakan sebagai hari Paskah. Itu yang menjadi sejarah untuk kita mengingat, Bapak Ibu, saudara-saudari, untuk beribadah di hari Minggu. Sebelumnya tradisi Israel itu beribadah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu. Tetapi kita bersama-sama beribadah raya itu hari Minggu. Untuk kita merayakan sukacita, untuk terus diingatkan akan kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menang dari kematian, yang sudah menang dari dosa, yang sudah menang dari iblis. Sudah dikalahkan mereka semua. Sudah tidak berkuasa lagi. Sudah tidak berdaya lagi. Oleh karena itu dikatakan di dalam Alkitab, kita adalah orang-orang yang menang. Saya memberikan gambaran seperti ini ya. Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia mati di atas kayu salib, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 8 ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di dalam tema kita Win Your Race, kita harus ingat bahwa pertandingan yang kita sedang ikuti dan jalani hari ini itu bukan pertandingan untuk mencari siapa pemenangnya, karena sudah ditentukan. Kita di dalam Kristus adalah orang-orang yang menang. Oleh karena itu, kita jangan lagi mau diintimidasi oleh iblis. Yang bilang, kamu nggak mampu, kamu nggak bisa, kamu terus berdosa, kamu terus begini, begitu. Ingat, Tuhan Yesus yang sudah disalib, menanggung seluruh dosa, seluruh kutuk dosa. Hutang dosa sudah dibayar lunas. Bukan dengan barang-barang yang fana, tetapi dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Biar itu menjadi diri kita, bukan berdasarkan diri kita, tetapi kemenangan itu kepada kita, sehingga kita boleh dikatakan menjadi orang-orang yang menang. Nah, kisah tentang kemenangan ini juga kisah Petrus menjadi satu bukti kisah kemenangan. Bagaimana Petrus dipakai oleh Tuhan di dalam kuat kuasa pertolongan dan pimpinan Allah Tritunggal, di mana Allah Bapa masih mempercayakan pelayanan kepada Petrus, Allah Anak Tuhan Yesus Kristus yang masih mau memanggil dia dan mengutus dia, Allah Roh Kudus yang menyertai dia sehingga dia tidak lagi menjadi orang yang takut luar biasa, tetapi menjadi orang yang berani dipakai memberitakan Injil Tuhan. Sampai di akhir kita tahu bahwa Petrus mati martir. Kita melihat kisah di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab kalau kita kupas satu-satu, mungkin secara pandangan konsep dunia, mereka adalah orang-orang yang gagal. Karena mati dengan sangat mengerikan. Tetapi sang penilai sejati yaitu Allah menilai menang. Oleh karena itu mari kita pakai kriteria atau penilaian dari Allah sendiri. Mari kita coba untuk melihat dari sudut pandang Allah seperti Tuhan melihat, menurut pikiran Tuhan, menurut penilaian dari Tuhan. Baik,
Kita masuk di dalam satu bagian di mana kisah kehidupan Petrus yang barusan kita baca itu menjadi satu turning point, menjadi satu titik balik di mana kegagalan Petrus yang luar biasa karena sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk Petrus dan Tuhan mengutus dia. Sebelumnya kegagalan Petrus juga ada ketakutan ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia kepengen juga jalan di atas air gitu ya. Jadi satu hal yang spektakuler bisa jalan di atas air. Ketika Tuhan Yesus memanggil dia, mempercayakan dia berjalan, lalu dia rasakan angin di sekitar, dia menjadi takut. Kemudian dia tenggelam. Tapi tangan Tuhan menopang. Ketika di dalam perbincangan perjamuan malam, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 22, di situ pun terjadi bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, kamu akan jatuh, kamu akan menyangkali aku, tetapi aku berdoa untuk kamu supaya imanmu tidak gugur. Dan ketika kamu sudah insaf, kamu bisa menguatkan saudara-saudaramu yang lain. Ini menjadi satu berita pengharapan. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia tahu apa yang terjadi sebelum, saat itu, dan sesudahnya. Petrus tidak tahu. Seorang yang sangat confident banget, confident kepada dirinya. Sampai kemudian dia katakan, kalau orang lain boleh menyangkali engkau, tetapi aku sekali-kali tidak. Sebegitu percaya dirinya dia. Yang terjadi, Tuhan Yesus bilang, kamu mau bilang seperti itu, memang sih nantinya kamu akan menanggung salibku. Tetapi sebelum itu, ayam belum berkokok 2 kali, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Dan itu yang terjadi. Tetapi kembali lagi ketika Tuhan Yesus disalib, mati, Tuhan Yesus bangkit, menampakkan diri ke banyak murid, ke banyak orang, salah satunya Petrus. Petrus dijumpai kembali lagi menjadi seorang nelayan. Udah nggak ngerti lagi, gurunya udah pergi, terus harus gimana? Lupa panggilan awal menjadi penjala manusia. Akhirnya masih kembali lagi. Ada lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu. Wah, dia jadi bernostalgia, begitu ya. Ini satu kegagalan dari seorang yang terus terbuai, terus akhirnya merasa gagal, sampai akhirnya ya sudahlah, memang saya emang lemah, saya nggak bisa, ya udah saya kembali lagi jadi nelayan lah, emang keahlian saya seperti itu. Tetapi bersyukur, Tuhan kita dahsyat dan ajaib, bagaimana dia menopang anak-anaknya, bahkan mau memakai sekalipun pernah gagal dan berulang kali gagal. Kalau kita melihat di dalam bagian Yohanes 21 ayat 15-19, mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudari sudah sangat sering mendengar renungan ini berulang-ulang. Misalnya, ada yang misalnya menyampaikan secara garis besar tentang Tuhan Yesus yang bertanya kepada Petrus. Dia tuh tanyanya sampai 3 kali. Nah, itu kan mengacu kepada 3 kali penyangkalannya. Ada yang setuju untuk bagian ini, ada yang tidak setuju. Tetapi satu hal memang akhirnya setelah di bagian yang tadi kita baca, Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu bertanya untuk yang ketiga kalinya. Itu jadi dia semakin sedih, lalu kemudian dia udah nggak percaya diri lagi, udah kemudian, ya pokoknya Tuhan tahulah bahwa aku mengasihi engkau. Jadi udah agak tertunduk, malu begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan penuh kasih, ketegasan, dan kepastian, gembalakanlah domba-domba, pengutusan. Ketiga kali Tuhan Yesus bertanya, ini juga menunjukkan satu keseriusan atau harga yang harus Petrus tanggung.